Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, semua umat Tuhan di mana saja berada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kasih dan kemurahan-Nya senantiasa kita alami dalam sepanjang kehidupan kita. Kebaikan demi kebaikan tiada pernah berkesudahan Dia nyatakan dalam hidup kita. Dan karena itu mari sejenak pagi hari ini kita luangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mika pasal 4 ayat 8 sampai 13. Namun sebelum itu kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, menjadi tuntunan dan pedoman bagi kami menjalani kehidupan kami hari ini, bahkan menjadi pedoman dalam menjalani sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami sangat terbatas untuk mengerti, karena itu ya Roh Kudus, tolonglah kami, bantulah kami untuk memahami firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mika pasal 4 ayat 8 sampai 13, demikian bunyi firman Tuhan. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tidakkah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu, sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengadulah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan. Biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa Ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandumu akan kubuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan mengkhususkan rampasan mereka bagi Tuhan, dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan hari ini kita akan renungkan dalam sebuah tema, memahami rancangan Tuhan. Umpelalan tangana puang. Saudara, bangsa lain menertawakan kondisi Israel yang memalukan. Mereka sedang patah semangat, kebingungan, dan keadaannya yang terpaksa keluar dari kota kebanggaannya. Bangsa lain melihat keadaan itu sebagai kekalahan yang memalukan. Mereka meratap tanpa melihat hikmat di balik peristiwa, kejadian, dan keadaan buruk itu. Mereka bergumul dan merasakan konflik batin, mempertanyakan keberadaan dirinya sebagai umat pilihan, dan mempertanyakan keberadaan Allah.
Tuhan mengutus Mika menyampaikan berita pembebasan dan mendesak Israel untuk menyelam lebih dalam, mencari dan mengerti rancangan Tuhan. Suara Mika memanggil mereka, membuka mata hati mereka, melihat rancangan Tuhan dan hal yang Israel harus kerjakan terkait dengan keberadaan Sion, gunung rumah Tuhan. Ketika sesuatu yang baik dan indah telah lama menjadi bagian dari hidup kita, menjadi kebanggaan kita, lenyap karena sebab-sebab yang di luar kendali kita, pastilah merasa sangat berat dan menimbulkan pergulatan batin yang berat dan pelik. Ketika Yesus ditangkap di Getsemani, doanya menyingkapkan kesiapan untuk mengalami yang tidak bisa dimengerti dengan akal manusia, seperti tak masuk akal bahwa umat yang terbuang akan berkumpul kembali dan menjadi kerajaan yang jaya. Banyak yang kita tidak mengerti, bahkan membingungkan. Pada masa ini, banyak kenyataan yang membingungkan, mengecewakan, bahkan menyakitkan. Malahan, pada situasi dan di tempat tertentu, keberadaan Tuhan dipertanyakan. Lembaga agama diragukan. Tuhan mengizinkan hal ini semua menjadi bagian dari hidup kita di masa ini. Bisa jadi kita merasa gagal dan frustrasi melihat dan menyaksikan kenyataan di sekitar kita. Marilah kita berdoa, kiranya Tuhan menuntun kita untuk semakin mengerti rancangannya dalam hidup kita. Satu hal yang pasti yang harus kita pegang teguh, bahwa apapun rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan untuk damai sejahtera bagi kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita kembali tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau menyapa kami lagi pagi hari ini, mengajarkan kepada kami firman-Mu, mengajarkan kepada kami isi hati-Mu dan kehendak-Mu untuk kami lakukan. Berikanlah kami hikmat ya Allah, untuk bisa mengerti apa yang Tuhan rancangkan kepada dalam diri kami, di balik setiap peristiwa yang terjadi, sekalipun itu menyakitkan, sekalipun itu mengecewakan. Sulit bagi kami untuk bisa mengerti apa sesungguhnya yang Tuhan mau lakukan bagi kami. Kebaikan-kebaikan apa yang sedang Tuhan rancangkan bagi kami. Karena itu Tuhan, bantu kami untuk mengerti, belajar memahami bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, semuanya adalah untuk damai sejahtera bagi kami. Karena itu, di balik setiap pergumulan kehidupan, persoalan yang kami alami, bantu kami dengan hikmat dari Roh Kudus untuk mengerti rencana-rencana indah Tuhan bagi kami. Bapa di sorga, berikan kami hikmat supaya perjalanan kehidupan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami, sungguh-sungguh menjadi hidup yang terus menghormati hadirat Tuhan, senantiasa takut kepada Tuhan. Beri kami kekuatan kesehatan yang cukup, demikian pun dengan semua keluarga kami,
semua anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, jemaat Tuhan dalam mengerjakan seluruh tanggung jawab, baik tanggung jawab di kantor, tanggung jawab di pekerjaan, tanggung jawab pekerjaan di rumah masing-masing. Tuhan, kami terbatas untuk melakukannya, mengerjakannya. Kami senantiasa menaruh harap kepadamu. Apapun yang kami kerjakan di dalam nama Tuhan, Tuhan terus memberkati pelayanan jemaatmu dimanapun sepanjang hari ini. Tuhan pun memberkati. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, dengarkan kami. Amin. Lo totemo, lansangan na Puang Yesu Karisto,